welcome back to Super Pandit. Ini rasanya super. Masih barengan sama Jerry Arvino dan juga ada MCSCI, ada Farhan dan juga Odi. Kemudian juga ada teman-teman dari ICE ya, ada Claudia dan juga Jordan yang punya gold patch. Asik. Oke, ini kompetisi sudah berakhir. Skor 3-0. Ini ya statement win, statement goals juga. Penting gak penting tergantung siapa yang ngomong biasanya, ya kan? Tapi gue mau ke City dulu kali ya. Dari hasil ini, menurut lo apa yang harus dibenahi City? Apakah itu menjadi audisi untuk yang dijual siapa, yang harus dibeli siapa? Kemudian ya masih memaksimalkan transfer Indo lah sampai akhir Agustus ya biasanya ya. Ini masih ada sekitar ya 2 minggu lagi lah. Ya kalau untuk jual beli sih kayaknya masih terlalu itu udah next stepnya. Cuman harus koreksi internal itu dengan pemain yang ada, itu kita harus evaluasi bang. Bagaimana komunikasi antar lini tuh terutama back pemain belakang sih. Ya. Terus bagaimana juga kita menurut kita sih tadi nonton itu kita tuh nggak punya holding midfielder yang bisa motong alur serangan lawan sih. Itu agak susah tadi karena bola-bola direct, bola-bola langsung itu dari Arsenal itu langsung aja gitu, langsung ke pemain sayapnya yang berdirinya di antar lininya pemain-pemain bertahannya Manchester City. Nah, itu kebukti ketika waktu Nico Gonzalez masuk, selain memang Arsenal udah unggul 3-0 jadi mungkin nggak terlalu mau nyerang. Ya. Tapi di situ Gonzalez juga bisa ngelihat dia bisa motong alur-alur bolanya dari pemain Arsenal gitu sih. Itu yang harus dievaluasi sih. Cuman kalau untuk dari serangan sebenarnya udah oke. Kenapa nggak ada gol? Kenapa finishingnya terlihat dikit? Itu karena apa namanya? Karena kurang dapat bola aja waktu supply aja. Oke. Gitu aja sih. Odi, gimana Di? Sebagai tadi kan kalau di Super Reaction lo sebagai midfielder, sebagai kiper, sebagai striker, sekarang sebagai asisten coach. Gue pernah 18 tahun di sebagai manusia biasa. Iya, hampir setara umur kan? 20 kan? Tahun berapa tapi? Berapa 20? Yang aku lihat lebih banyak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Farhan, bahwasanya kita itu butuh banget ball winning midfielder. Dengan ditaruhnya seorang Anderson tadi dan juga Kovacic, mereka belum terlihat bisa memotong arus bola dari para pemain Arsenal. Dan Anderson kalau dari match ini kita lihat dari match ini kita lihat emang dia lebih cocok sebagai pure midfielder aja, dia yang ngalirin bola, dia nggak bisa gantiin peran seorang Rodri. Makanya aku lihat banyak sekali rumor City masih mencari seorang defender midfielder, itu kerasa di sini. Berarti memang prospeknya seorang Anderson bukanlah pengganti Rodri. Oke. Dia akan menjadi pengalir bola dan akan membantu attacking. Tadinya complement each other ya. Iya, betul. Ternyata dari match ini dia lebih banyak di depan. Terus ketika diserang lama sekali track back-nya. Dan ketika masukkan Nico Gonzalez betul sekali ada yang motong bola dan kalau menurutku ketika kita mau datengin Buadi boleh-boleh aja. Tapi mungkin harus lebih banyak kasih menit untuk seorang Nico Gonzalez yang mungkin sudah banyak dapat insight dari Pep Guardiola, dan pengalaman mainnya pasti walaupun sedikit tapi setidaknya sudah pernah udah ngecun lah dengan para pemain Manchester City. Dan yang paling penting satu lagi adalah kita butuh beli right back itu. Kalau misalnya ngomongin belanja butuh sekali beli right back karena terlihat Matheus Nunes gak main, tapi nggak tahu alasannya apa, sama sekali nggak main dia, tapi ada di DSP, nggak main sama sekali. Ketika Kusanov dipasang, kelabakan karena Kusanov memang purenya adalah seorang center back, dipasang ke right back tadi malah lebih banyak deket ke center, lebih nempel ke area Ruben Dias. Sedangkan kita butuh orang yang bisa ngelebar, dan ditambah untuk seorang Kusanov itu belum terbiasa melakukan attacking. Zaman Pep Guardiola filosofinya adalah full back itu bantu attacking full, makanya harus cepet track back. Sedangkan Kusanov masih fokus dengan defending. Kusanov bagus, cuman ketika momen kayak tadi dia kaget di turn right back, jadi dieksploitasi sama Arsenal gitu. Dan Vardiol memang belum fit 100% sih, kita harus tunggu dia comebacknya seperti apa. Tapi ya udah, mau nggak mau Ruben Dias, Guehi atau Ruben Dias Kusanov, itu yang bakal buat City lebih solid lah di belakangnya. Iya. Dari Arsenal, kita ngelihat tadi yang udah kita bahas juga di Super Reaction bahwa Christos Solis, player of the preseason, ya.
Dan kita juga melihat bagaimana tadi dia ngasih assist buat Kai Havertz. Dan sebenarnya walaupun tadi ada banyak bola-bola diberikan untuk Madueke ya di kanan, tapi pada akhirnya finishing akhirnya di Solis ya. Paling nggak untuk sebagai pemantul juga itu yang terjadi gitu. Nah, lu ngeliat Solis menggantikan Trossard ya, sama-sama T. Iya, dengan Martinelli juga di sisi kiri gitu. Jo, lu ngeliat apakah dia sudah cukup untuk menjadi pengganti Trossard atau Arsenal sebenarnya masih butuh lagi tetap upgrade di sisi kiri menurut lu? Kalau dari gua sih secara pemain pasti tetap butuh sih menurut gua, karena ya kita kan yang tahu kan Liga Inggris termasuk jadwal yang padat. Kalau misalnya ada pemain yang cedera, siapa yang ganti? Oke. Gue khawatir kalau misalnya ya Solis cedera, tinggal Martinelli aja yang dribble aja nunduk gitu loh. Dan butuh backupnya lah tetap. Tapi yang kalau mau dinotis tadi ya biasanya nih kalau kalian lihat Trossard ataupun Martinelli itu pasti umpan atau crossing. Tapi tadi lihat kalau misalnya golnya Odegaard tadi itu benar-benar di short pass, di pendek. Dan itu benar-benar jarang Arsenal pas di Martinelli sama Trossard tuh punya winger yang tiba-tiba short pass ke tengah yang kosong kayak gitu. Dan ya musim lalu juga gak ada Arsenal golnya lewat kayak gitu, pasti crossing lagi ujung-ujungnya. Ini sih yang menjadi pembeda kalau dari gue lihat si Solis ini. Dan ya balik lagi yang kayak tadi di reaction gue bilang, dia mau defense ya, benar-benar dikejar lawannya pokoknya. Itu sih yang nggak dipunya juga di Martinelli sama Trossard. Oke. Selain Solis yang juga berdampak ya, paling nggak dari gol, dari pre-assist juga adalah Martin Odegaard, the captain. Wow. Musim lalu kayaknya masih cukup struggle, bahkan Arsenal juga banyak yang ya nggak serak lah lihat cara dia main, terutama sejak cedera ya. Bukan kayak Odegaard di prime-nya gitu, maksudnya di penampilan terbaiknya musim lalu banyak banget dibahas. Bagaimana dia bisa bilang mentok, kreativitas juga cenderung ini, selain mungkin diinget banget lah asisnya ke Trossard ketika menghadapi West Ham yang di akhir-akhir musim terus sangat krusial gitu. Apa yang membedakan? Lo lihat sekarang Odegaard mainnya tadi bagus bisa dibilang dan menjadi kreator gitu buat Arsenal. Oke, kalau dari gue sendiri ya, itu pertama ya mungkin kalau yang dulu itu awal-awal itu yang setelah dia cedera itu kan sebenarnya jatuhnya jadi ini ya, dia balik lagi gitu ya, back to backnya dia, dimana dia balik lagi ke Arsenal. Dan ya menurutku pas dia masuk kan bisa dia Piala Dunia tuh ya, tadi kita bilang dia menjadi salah satu kapten di negaranya dia, itu mungkin menurut aku itu menjadi mentalnya dia jadi up lagi di situ gitu. Makanya di saat dia balik lagi ke Arsenal ini yang pemain sekarang ini itu dia masih ngerasa tuh mentalnya dia itu saat dia Piala Dunia itu kayak gitu. Jadi masih kebawa lah pride-nya dia di saat dia membawa Norwegia bisa masuk ke dalam Piala Dunia, dan kebawa juga di saat sekarang lagi main di lapangan ini gitu. Sebagai kaptennya Haaland ya. Yes. Pemimpin tim yang ada Haaland ya. Oke. Lagi ke City nih, soal Maresca. Kita nggak bisa menilai kalau dari 3 laga preseason, ya kan. Ini juga ya banyak orang yang bilang ini preseason juga sebenarnya, tapi paling tidak kan sudah mulai mengerucut. Bisa dibilang ini ya sekitar 1 minggu bahkan kurang sebelum musim Premier League mulai. So the game is begin ya, it's about to begin gitu. Gimana lo ngelihat proses transisinya nih dari Pep ke Enzo Maresca? Apakah seperti yang lo bilang di Super Reaction bahwa dia menangani City sebagai asisten pelatih ketika era treble gitu, jadi agak ada vibes atau taktik atau filosofi yang mirip, atau lu belum melihat itu di Maresca sih? Sebenarnya surprise banget nih ketika melihat di Community Shield kali ini pemain inti udah pada balik dari liburan Pildun. Sedangkan ketika preseason kemarin lebih banyak para pemain akademi, lalu juga pemain-pemain yang mungkin jarang dapat menit bermain, mereka dapat kesempatan main di preseason kemarin. Nah kali ini datanglah pemain-pemain inti. Itu yang mungkin Maresca belum siapkan. Maresca belum siapkan. Dengan kurun waktu beberapa hari saja mereka latihan dari balik setelah liburan terus harus main Community Shield. Ya Maresca pasti punya catatan lah untuk bagaimana caranya para pemain-pemain inti ketika masuk ini bisa main lebih rapi dengan skemanya Maresca. Karena pemain-pemain yang preseason kemarin latihannya udah lama banget Pak. Bahkan ketika setelah Pildun itu udah mulai latihan dengan pelatih yang baru Enzo Maresca, sedangkan seperti Haaland, terus juga Cherki, lalu juga O'Reilly, Guehi dan lain-lain, bahkan Guardiola juga kan sempat main di preseason, tapi terlihat Guardiola belum
belum pada apa ya, bisa dibilang belum pada titik tertingginya di sisi fitnessnya itu sendiri. Jadi menurut aku ini adalah hal yang baik harusnya, kekalahan 3-0 ini di Community Shield. Bukan hal yang buruk karena liga belum dimulai. Maresca masih bisa evaluasi banyak sekali dan masih bisa meramu apa yang dia butuhkan di Liga Inggris nanti. Oke, kalau dari Farhan mungkin mau nambahin dari Odi Ya, soal Enzo Maresca dan tim City yang lu lihat hari ini gitu. ya setuju sih, hampir sama kayak Odi, cuman ya balik lagi, ini pelatih baru, dia di City juga kan sebagai pelatih akademi, sebagai asisten, nggak pernah dia nge-handle hal-hal detail sebagai pelatih. Itu kan itu juga sesuatu pengalaman yang baru dengan tim sebesar City gitu loh, dengan yang beda kan. Chelsea itu dia waktu nanganin Chelsea itu walaupun juara dunia dan Conference League, pemainnya itu mungkin pemain bintangnya pada saat itu Enzo doang mungkin, karena waktu baru juara dunia ya pada saat itu ya. Palmer itu kan juga masih anak muda lah intinya, betul. Dan itu bawaannya dia waktu di EDS kalau nggak salah. Betul. Tapi ketika pas di sini ini kan bintang jadi semua nih. Ada juga dan juga ada badai transfer lah bisa kita bilang. Tijani juga kan absen nih. Padahal itu kan dia potensi starting juga kalau nggak ada isu transfer ke Saudi kan. Itu jadi salah satunya. Cuman memang balik lagi kayak Odi udah sering bilang, lini belakang terutama bek kanan itu juga harus jadi perhatian khusus. Ditambah lagi ya ini aja sih, lebih apa ya, untuk teman-teman fans sih sebenarnya turunin aja ekspektasinya. Kita nggak bisa kayak Pep juara tiap tahun. Cuman kalau pertama ekspektasinya main bagus aja dulu, jangan main kayak yang tadi aja sih. Udah itu aja sih Bang sebenarnya. Jadi main bagus dulu karena hari di Community Shield tidak bermain bagus. Iya, makanya kalah. 3-0. Secara apa kolektif atau ada beberapa part atau sisi yang sebenarnya nggak bagus nih? Kolektif sih, karena walaupun kita banyak menekan, end produknya nggak ada. Iya. Beberapa kali kalau nggak sampai ya? Iya, beberapa kali. Walaupun secara statistik tadi kita menang. attempts Selalu bagus, City, position bagus. City di tangan Pep juga seperti itu. Kita kalah pun statistik kita bagus gitu. Cuman lagi-lagi finishing ya. End produk yang paling penting kan hasil sepak bola itu ya, bukan hanya sekedar statistik. Dan yang paling perhatian ya udah itu lini belakang. Lini belakang ya. Bagaimana nyaman untuk bisa bermain di posisi yang mungkin nggak seharusnya segala macam dengan skuad yang ada gitu. Betul. Oke, dari Arsenal masih ada ini nggak, Clau dulu mungkin ada evaluasi atau kayak yang ini masih perlu dibenahi dengan kemenangan meyakinkan 3-0 ini. Oke, untuk evaluasinya sih pastinya kan ya balik lagi, nanti kita masuk ke liga ini kita kan nggak tahu ya siapa mana yang upgrade, mana yang ini ya. Di saat kita dalam lapangan gitu. Nah paling untuk 3-0 gini belajarnya adalah kan tadi 3-0 itu kan di babak awal, harusnya di babak kedua kita pun harus bisa ya paling 1 atau 2 gol lagi, harusnya kan seperti itu. Wow. 4-0 5-0 maksudnya. Iya, wow. Iya, kan? Kufur nikmat terjadi lagi. Dia kira City Plymouth. Cuma Dia kira Leeds makanya kan tadi akhir-akhir City yang banyak attempt-nya, akhirnya tadi kan banyak yang banyak menyerangnya gitu. Nah itu yang harusnya sebenarnya Arsenal bisa ya gimana caranya, oke lah terakhir back, tapi ya nanti next itu nggak bisa kayak gitu loh, karena liga nanti ini kita nggak tahu nih lawan kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi paling evaluasinya itu aja sih. Oke, Jordan. Kalau dari gua sih karena tadi City juga emang lagi coba-coba dan banyak lengahnya di belakangnya, sebenarnya itu bukan jadi ujian sesungguhnya Arsenal, karena di Liga Inggris lebih banyak lawan tim low block. Jadi ketika Arsenal yang megang bola itu gue masih penasaran sih bakal ada muncul kreativitas seperti apa. Kalau City tadi kan main agak terbuka, ada nyerangnya juga. Arsenal pede progresif pas. Ya kayak di Liga Champions lah kalau kita lihat. Tapi ini kalau untuk di Liga Inggris kan jarang nih match yang bisa dapat kayak gitu. Ini gue penasaran sih bakal seperti apa kreativitasnya. Ditambah lagi juga ya di sisi belakang ya gue khawatir karena gak ada Saliba nih. Saliba kan krusial juga dan cedera panjang, jadi 4 bulan 5 bulan belum operasi juga. Update-nya jadi bisa next year malah dia baru balik, end of season malah bisa. Nah ini nih yang jadi kunciannya. Gitu sih kalau gue tahu. Terakhir mungkin dari semua yang gue pengen nanya, perihal soal peluang juara Premier League musim ini dan siapa rival terberat
Ya mungkin kalau mau lebih dari satu juga nggak apa-apa untuk kira-kira menakar title contender untuk musim baru ini. Siapa tahu di pertengahan atau akhir musim bisa kembali ke konten ini untuk mengecek statement yang ada di sini. Silakan, dengan Farhan dulu deh. Kalau kita, saya pribadi sih sebenarnya. Peluang juara ya? Peluang juara itu berat sebenarnya. Wow. Karena Arsenal lebih siap. Oke. Iya dong, karena di antara tim besar lain Arsenal yang paling siap. Strukturnya nggak ada yang berubah. Jadi what to expect tentang City di musim ini? Juara 2 udah bagus. Oke, runner up. Iya. Oke. Maksudnya realistis ya. Cuman Iya. juara siapa yang nggak mau? Cuman realistisnya juara 2 lah bisa gitu. Terus untuk mungkin rivalnya itu yang lain Chelsea Oke. atau ya Chelsea, selain Chelsea Arsenal lah. Oke, Chelsea sama Arsenal Ya ya? karena Alonso itu dia kalau dikasih kesempatan untuk mengelola timnya, ya lihat aja di Leverkusen. Invincible juga kan. Iya. Ya, Jadi itu kita sih. akan lihat ya nanti Iya. Xabi Ball seperti apa. Iya. Oke, sebelum Cody ke Claudia dulu. Kita cross sekarang ya. Bagaimana peluang juara di musim ini? Apakah back to back atau fokusnya ke Champions League atau juga rival terberat ya bagi Claudia sendiri ya? Oke, Gitu. kalau untuk yang Premier League udah pasti sebenarnya Oke. aku masih ke City ya. City? Iya, Juaranya? rivalnya. Enggak, Oh. maksudnya kalau Arsenal Oh, rival. tapi rivalnya City. Rival City doang. Karena kan kita nggak tahu nih nanti dia kejutan apa lagi nih dari City Oke, gitu kan. ini lebih ke trauma ya. gitu ya. Iya, Udah biasa betul. dengan City. Oke. Kalau Karena peluang dari juara? recordnya kan, recordnya kan kayak kemarin kita padahal udah 1 tuh, tapi tiba-tiba ada tuh biru dari bawah ke atas gitu kan. Nempel posisi dia. Iya, kayak gini-gini kan. Oke. Nah itu sih yang maksudnya kita nggak tahu kejutannya. Gitu. Peluang juara? Kalau Dapat di juara Arsenal? pasti Arsenal. Oke. Jordan? Oke, kalau peluang pasti Arsenal sih. Itu udah pasti dan ya gue malah Udah pasti juara menurut lo? Iya, kalau untuk Liga Inggris. Wah, gue juga colek nih. Gue juga Kalau gue justru malah menakar Nggak ya. ada yang pasti di dunia ini selain kematian. Kalau bayar pajak ya? Mbak, kadang ada yang enggak, Yoi. ada yang kabur luar negeri. Ya ini karena kita kan di Super Soccer ya, feelingnya super ya. Nah, jadi- jadi gue rasa sih Arsenal bisa menang, bisa juara. Bisa super. Bisa super. Ya lebih dari 5 poin kayak musim kemarin sih. Iya. Karena Arsenal kan S-nya super. Iya, Nah, betul. super soccer itu S-nya. Iya, Rival betul. terberat. Rival terberat sejauh ini Manchester City masih sama mungkin yang bisa bikin kejutan Chelsea sih. Oke, mirip-mirip ya berarti ya. Karena Jadi Xabi tiga tim Alonso itu. ya bisa bikin kejutan sih. Yang Oke. lain sih jauh. Lebih ke ini ya, fokus ke domestik soalnya Xabi Alonso ini. Iya. Fokus kayak Carrick musim lalu gitu. Nah, kenapa Odi terakhir? Karena biasa ada punchline-nya dia. Oh, iya. Itu, ada gitunya. Odi ya, tentang peluang juara City dan kan super. Kayak lagi di final gitu. Super. Oke, jadi peluang juara bagi Man City dan rival terberat menurut lo? Setelah dulu 3 tahun jadi direktur teknik, aku tuh Dia ini juga. teknik pernah. Iya. Setara Maldini kan. Iya. Tapi mundur juga dia 17 hari bukan tapi. temannya. Bener. Untuk tadi apa Pak pertanyaannya? Pertanyaannya itu seberapa lama Anda jadi direktur teknik? Nggak ada. Masa kamu tiba-tiba ngetik? Nggak, peluang juara soal Man City dan juga rival terberat menurut lu siapa aja? Peluang juara 80% karena setiap aku bahas juga di konten-kontenku bahwasanya jangan ekspektasi tinggi. Ada ini ya, kayak opta komputer gitu ya? Untuk Ada komputer ya, presentasi? kan saya memang IT juga sedikit. IT. Sedikit tapi Suryo dong namanya. Oh di Suryo. IT aku tuh jadi yang badut itu ya. Serem dong. Alien. Iya. Iya, bisa jangan dipotong nggak? Iya, boleh. Ya jangan ekspektasi tinggi. Ya aku udah sampein ke Fan City bahwasanya ini adalah Udah sampein juga? Udah. Karena IT kan ICT. ICT. Iya. Bener. Lanjut. Bisa nih bang. Iya. Lupa lagi tuh. Iya. Jangan ekspektasi tinggi udah aku sampein ke teman-teman Oke. Fan City. Karena memang walaupun titelnya dia adalah mantan asisten Pep, dia benar-benar under Pep banget. Dia sharing sama Pep. Tapi lagi-lagi bahwa filosofi Pep dengan bumbunya dia, apakah akan works kita belum tahu kan? Ya. Makanya 80% aku ekspektasiku ya. Jadi nggak 100% kayak zaman Pep kan 100%. Oh iya, setiap musim? 100%. Setiap musim karena Oke. karena selalu mengejutkan gitu zaman Pep. Beda ketika 24 25 pas sudah dia cedera ya. Tapi yang dibilang sama Bang Farhan bener, aku paling
nggak juara 2 deh. Paling tinggi targetku adalah masuk UCL lagi. Hah? Top 4? Yes, Wow. top 4. Tapi ini bisa aku revisi ketika musim panas menjelang musim dingin, mainnya luar biasa. Musim mana musim? Jadi setengah musim. Oh, oke. Menjelang musim dingin doang. Betul. Musim mana sekarang? Iya betul ya, musim panas. Betul. Pokoknya setengah musim Akhir tahun tuh ya. Yes, batas Desember Januari, City bisa di top 3. Ekspektasiku akan tambah lagi. Bisa Karena dia akan win City gila sih. Iya. Di musim lalu pun tapi kayak 12 game kan hampir menang semua kecuali game terakhir kan. BA ya, Demba sujud ya. Nah, lagi-lagi ini bukan Pep Guardiola. It's not Pep time. Kalau di Manchester City dia selalu ada Pep time. Ada Makanya- pep talk-nya. After New Year Oh, ya. Pep Talk yang beda. Pep talk, iya. Manggil Rangers, Iya, ngobrol. Nah, After jadi, New Year itu. Iya, kalau Pep kan kayak gitu kan, selalu Iya. makanya Arsenal deg-degan atau tim lain deg-degan ketika akhir musim. Liverpool juga sempat mengalaminya. Tapi ini adalah Enzo Maresca. Kita bisa nilai sejauh apa City sampai akhir musim, ya udah batas setengah musim ini. Kalau top 3 itu masih sangat kemungkinan untuk bisa mencari gelar juara. Tapi dengan catatan lagi, yang top klasemennya jangan sampai 8 poin lebih jauh gitu ya. Iya. Kalau Pep, aku masih punya ekspektasi. Iya. Kalau Pep masih punya ekspektasi ketika 8 poin jaraknya masih bisa dikejar. Tapi kalau Enzo Enzo, kayak masih kenalan nih. Iya, betul. PDKT deh. Situationship dulu lah, situationship Iya. dulu. Situationship. Biar Gen Z relate. Oh iya, Kalau Backstreet apa kan nggak relate. iya betul. Terlalu liar kamu mas. Dan terakhir untuk rival, tentu Oke. pasti Arsenal itu udah Arsenal. Arsenal. Oh ya, jadi O tipis gitu ya. Arsenal. Arsenal, Tottenham. Gitu, bukan Tottenham. iya. Tottenham. Leicester. Iya. Nah, gitu. Dipotong lagi kan? Iya, sorry. Arsenal sudah pasti karena yang dibahas sama Bang Farhan lagi betul bahwasanya mereka struktur udah bagus, ditambah mereka tuh kekurangan sayap kiri yang eksplosif, dapat Zolis. Trossard udah cabut, dapat Zolis. Ya Martinelli ya bilang dribble nunduk, mungkin dia bisa jadi pemain yang dapat clutch moment ya. Tapi kalau misalnya untuk pemain yang 90 menit ability-nya nggak sebagus itu. Dan satu jatuh. Betul, iya. Dan Chelsea betul, tapi satu lagi nih yang harus diperhatikan, Liverpool. Liverpool. Iya, Liverpool. iya. Kenapa? City kesulitan lawan Andoni Iraola. Oh, Dan sekarang Liverpool pelatihnya adalah Andoni Iraola dengan low expectation juga ya mereka. iya, coba, ya. betul mereka tidak ada ekspektasi tinggi, apalagi Iraola baru, tapi Iraola dapat komposisi yang cukup enak. Iya. Turunan dari Arne Slot, dia dapat pemain-pemain mahal seperti Words, terus juga dia Szoboszlai bagus mainnya. Sobo pasti bakal on banget, terus ditambah lagi beberapa pemain yang bisa dimanfaatkan. Oke. Frimpong juga bakal naik pasti, dan itu yang aku bakal perhatikan Bu ya. Top City- 4-nya top itu 4 ya. top 4-nya itu, dan City tidak akan terlalu mudah kalau jadi juara, kalau misalnya di setengah musim ini tidak bisa masuk top 3. Jadi Manchester United nggak ada yang bahas ya. Manchester United. Bagus sih. Tetangga Oke, soalnya. Itu. Oke, udah lama kita kalau bahas terus pasti nggak habis-habis Yes. ya. Karena kita akan bahas sampai Coventry City pasti Iya, kan. lampak, Iya, tapi lampak, mungkin di lampak. next episode of Super Reaction, Super Pandit, ready semua dong ini. Yes, man. I hot that. Iya, lah, thank you lah. Thank you, lah. Ya itu dia, thank you Super Friends udah nonton bareng Super Pandit. Jangan lupa juga di kolom komentar tulis kira-kira menurut lo siapa juara Premier League musim ini. Karena nanti ada hari dari Odi dia. Lo yang jawab paling cepat nanti langsung serbu saja DM Instagram dia. Oke, terima Follow dulu kasih. ya. Jangan lupa follow juga ya, jangan lupa bawa hadiahnya lo ya. Oke, terima kasih semua dan jangan lupa ini rasanya super. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super.